Shalom, selamat berjumpa kembali dalam seri pengajaran penyembuhan luka batin bersama dengan saya, Romo Arsenius Fikar CSE. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam video kali ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita mengenai bagaimana luka batin itu disembuhkan. Pada video lalu, saya menerangkan perlunya kita menemukan akar dari penyebab luka batin kita. Menemukan dan mengingat kembali pengalaman trauma yang pernah terjadi di masa lalu kita. Kerap kali tidak mudah karena pada umumnya orang-orang yang mengalami pengalaman luka batin itu cenderung untuk melupakan peristiwa itu. Memang melupakan suatu mekanisme yang baik pada masa itu ketika kita mengalaminya untuk tidak lagi merasa kecewa, tidak lagi merasa marah, tidak lagi merasa minder, dan seterusnya. Tetapi melupakan itu tidak menyembuhkan. Melupakan itu sebuah proses menekan pengalaman itu ke alam bawah sadar kita. Memasukkan pengalaman itu ke alam bawah sadar kita, tidak lagi kita sadari, tidak lagi kita ingat, tapi kita lupakan. Kita masukkan ke alam bawah sadar. Nah, apa yang ada dalam alam bawah sadar ini, menurut psikologi ada 90% memori ingatan kita di sana. Nah, apa yang ada dalam alam bawah sadar ini suatu saat akan muncul ketika ada sesuatu yang mengingatkan kita. Dampak luka batin akan muncul ketika ada yang mengingatkan kita. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, menemukan kembali akar persoalan penyebab luka batin itu memang tidak mudah, tapi juga tidak selalu tidak mudah. Kadang-kadang juga dengan mudah kita menemukan akar yang menyebabkan luka batin kita, karena pada umumnya yang menyebabkan luka batin itu sebuah kesan yang besar atau sebuah peristiwa yang memberikan kesan yang besar pada kita. Saudara sekalian, para sahabat yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menemukan akar dari luka batin kita, penyembuhan tidak lagi menjadi sulit. Penyembuhan menjadi mudah untuk kita lakukan. Nah, bagaimana proses penyembuhan luka batin itu terjadi? Jadi penyembuhan luka batin adalah kita mencoba untuk mengingat kembali pengalaman masa lalu, mengangkat ke alam kesadaran kita, lalu kemudian membuang pengalaman itu dari dalam hati kita, diganti dengan pengalaman dikasih. Jadi dalam hal ini, proses penyembuhan terjadi ketika pengalaman trauma itu diganti dengan pengalaman dikasihi oleh Tuhan. Pengalaman trauma diganti dengan pengalaman dikasih, disayang, diterima oleh Tuhan. Nah, proses inilah yang menyembuhkan luka batin. Batin kita yang terluka diganti dengan batin kita yang dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Bagaimana cara melakukan itu? Saya mencoba untuk memberikan penjelasannya dengan sebuah contoh. Wanita yang datang ke Gadirso dengan persoalan pada waktu sore hari hujan gerimis, dia tuh selalu merasa gelisah. Nah, ketika dia menceritakan hal ini, lalu dia ditanya, apakah kamu pernah mengalami sebuah peristiwa yang terjadi pada waktu itu sore hari dan hujan gerimis? Dia mencoba untuk mengingat peristiwa itu, perlu waktu untuk dia mengingat peristiwa itu, dan memang akhirnya dia dapat ingat sebuah peristiwa. Jadi pada waktu itu sore hari dan hujan gerimis turun. Dia di rumah sendirian. Datanglah beberapa orang laki-laki ke rumah dia. Waktu itu laki-laki ini mau mencuri barang di rumah dia. Mereka mulai mencuri barang, dan ketika melihat gadis ini, mereka kemudian memperkosa dia. Perkosaan tentu saja menjadi sebuah pengalaman trauma yang berat bagi gadis ini. Dia merasa harga dirinya rusak, harga dirinya hancur, masa depannya hancur, dan dia protes, mengapa saya harus mengalami semuanya ini. Ada kesedihan, ada kegalauan dalam dirinya sedemikian rupa, dan itu membuat dia akhirnya menjadi stres. Dia stres berat.
Dia stres berat dan kemudian oleh orang tuanya dia dibawa ke psikiater. Oleh psikiater diberi obat, lalu kemudian diajak untuk melupakan peristiwa yang pernah terjadi. Dan dia berhasil melupakan peristiwa itu pelan-pelan. Dia mulai bangkit kembali dalam kehidupannya, tidak lagi dipengaruhi oleh trauma yang terjadi. Trauma yang terjadi itu disimpan di alam bawah sadar dia. Tetapi kemudian itu menimbulkan dampaknya ketika teringat atau diingatkan oleh sore hari hujan gerimis. Nah, para sahabat yang dikasih Tuhan, proses penyembuhan luka batin tadi mengangkat kembali apa yang ada di alam bawah sadar. Mengingat kembali pengalaman luka, dan pengalaman luka itu diganti dengan pengalaman dikasihi, disayang oleh Tuhan. Kita mencoba untuk membayangkan kembali, menghidupkan kembali peristiwa itu dalam imajinasi iman. Dan di sini diminta untuk dalam sikap doa membayangkan kembali peristiwa itu. Dia di rumah sendirian, ada beberapa laki-laki masuk ke rumah dia, lalu kemudian dia diperkosa oleh beberapa laki-laki itu, dan dia merasakan dirinya hancur, harga dirinya hancur. Nah, sesaat, jangan lama-lama, karena kita tidak tahu apakah luka batin memberikan dampak yang besar pada dia atau tidak. Saat kemudian ketika dia mulai kita melihat bahwa dia sudah mulai merasakan perasaan diri yang kacau, hancur dan sebagainya, itu kita ajak dia datang pada Yesus. Di sini dia mengalami pemerkosaan, lalu kemudian kita ajak datang pada Yesus di sana. Dia datang pada Yesus, kita minta dia untuk membayangkan bagaimana Yesus memeluk dia, Yesus menerima dia apa adanya, Yesus tetap menerima dia meskipun dia tidak diperkosa, meskipun dia mengalami pengalaman yang pahit itu, tapi Yesus tetap mencintai dia, Yesus tetap mengasihi dia. Nah, disinilah pengalaman trauma diganti dengan pengalaman dikasih oleh Tuhan. Pengalaman disakiti oleh orang-orang diganti dengan pengalaman dicintai oleh Yesus. Pengalaman inilah yang menyembuhkan luka batin. Pengalaman trauma diganti dengan pengalaman dikasihi, disayang oleh Tuhan Yesus. Waktu di Medan, saya didatangi seorang ibu yang sudah sekian tahun tidak bisa tidur tanpa obat. Waktu saya bertanya kepadanya mengapa dia tidak bisa tidur, atau peristiwa apa yang pertama kali membuat kamu tidak bisa tidur, dia memang segera ingat. Jadi waktu dia mendengar bahwa dirinya hamil, jadi oleh pemeriksaan dokter dia dinyatakan hamil. Waktu itu ada bayangan ketakutan dan kecemasan. Dia membayangkan bahwa dirinya tidak akan bisa tidur, tiap malam harus mengurus bayi, tiap malam harus menimang bayi yang nangis, mengganti popok, dan sebagainya. Dia tahu suaminya tidak bisa membantu dia. Karena satu hal, suaminya tidak akan membantu dia. Jadi ketakutan, kecemasan bahwa dia tidak bisa tidur, dia akan melalui malam harinya itu dengan tidak bisa tidur. Akhirnya ketakutan itu membuat dia benar-benar tidak bisa tidur. Sejak itu sampai waktu saya mendoakan, sudah bertahun-tahun dia tidak bisa tidur. Lalu saya minta dia untuk berimajinasi dalam iman. Saya minta dia membayangkan peristiwa itu. Jadi waktu itu dia ke dokter, dan dokter mengatakan bahwa dia itu hamil. Dia hamil, lalu kemudian dia sajak membayangkan. Dia mulai berpikir bahwa suaminya yang sering kali keluar malam tidak akan membantu dia, suaminya tidak akan menolong dia, dia akan sibuk sendirian di rumah dengan anaknya yang masih bayi. Pikiran-pikiran itu mulai muncul dalam dirinya. Lalu kemudian saya minta dia membayangkan Yesus ada bersama dengan dia di sana. Di sana, lalu kemudian saya meminta dia membayangkan Yesus yang menyertai dia, yang merangkul dia, dan mengatakan kepadanya bahwa Yesus ada bersama dengan dia. Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Nah, kemudian ketika dia mencoba untuk
membahayakan Yesus, dia merasakan bahwa dia memang seperti dipeluk oleh Tuhan, dan kemudian dia merasakan ada kedamaian, ada Tuhan menyertai dia, Tuhan ada bersama dengan dia. Nah, pengalaman ada bersama dengan Tuhan ini menyembuhkan ketakutan, menyembuhkan kecemasan dan kegelisahan dia. Akhirnya memang dia sembuh. Seorang gadis muda, dia mengatakan bahwa dia seringkali mudah iri hati. Iri hati pada temannya dan juga khususnya juga pada adiknya. Lalu saya coba bertanya kepada dia, kamu anak keberapa? Lalu kemudian bisakah kamu menceritakan apa yang terjadi pada masa kecilmu? Nah, kemudian saya melihat ternyata pada waktu masa kecil dia itu adalah orang yang disayang oleh kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya punya adik lagi, perhatian orang tua kepada adiknya ditujukan kepada adiknya. Yang semula perhatian orang tua itu ditujukan kepada dia, sekarang ditujukan kepada adiknya. Dan itu membuat dia merasa iri hati dengan adiknya. Sekarang mama sayang sama adik, mama tidak sayang sama saya. Nah, perasaan iri hati itu tumbuh pada dirinya dan itu kemudian dibawa oleh dia. Nah, saya mengajak dia untuk membayangkan kembali peristiwa itu. Satu peristiwa di mana dia biasanya ada satu peristiwa besar yang dialami atau peristiwa yang cukup memberikan kesan yang kuat bahwa dia tidak disayang, bahwa mama lebih sayang pada adik. Itu ada satu peristiwa. Selain ada peristiwa lain, tapi ada satu peristiwa yang pada umumnya memberi kesan yang mendalam pada dia. Nah, saya meminta dia untuk membayangkan peristiwa itu, membayangkan peristiwa mamanya yang memberikan perhatian pada adiknya. Lalu kemudian saya juga minta setelah itu, setelah dia merasakan dia merasa iri hati, merasa jealous dengan adiknya, tapi kemudian saya minta dia untuk membayangkan Yesus ada di sana. Yesus ada di sana, Yesus mengasihi dia, Yesus mencintai dia, Yesus menyayangi dia. Nah, pengalaman iri hati itu diganti dengan pengalaman dikasih dan disayang oleh Tuhan. Nah, penyembuhan luka batin itu terjadi ketika pengalaman trauma diganti dengan pengalaman dikasih atau disayang oleh Tuhan. Diterima, disayang, dicintai oleh Tuhan. Nah, pengalaman-pengalaman itu menyembuhkan luka batin. Saya pernah mendoakan orang, saya mengajak dia untuk membayangkan Yesus dalam peristiwa trauma yang dialami, dan dia susah membayangkan Yesus dalam peristiwa itu. Ya, akibatnya apa? Dia tidak bisa mengalami penyembuhan. Saya pernah mendoakan seorang, saya minta dia membayangkan Yesus dalam peristiwa itu. Saya minta dia membayangkan Yesus yang mengasihi dia, mencintai dia. Tapi dia tidak bisa membayangkan Yesus mencintai. Dia tahu Yesus ada di sana, Yesus ada di sana hanya berdiri, tapi dia tidak bisa membayangkan dia yang dikasih Yesus, dicintai Yesus, dipeluk oleh Yesus. Dia tidak bisa membayangkan itu. Ya, kalau demikian, maka penyembuhan luka batin itu belum terjadi. Penyembuhan batin hanya terjadi ketika pengalaman trauma diganti pengalaman dikasih Tuhan. Nah, di sini para sahabat yang dikasih Tuhan, ada pengalaman trauma yang begitu kita bayangkan dan kita hadirkan di sana, sekali kita membayangkan itu langsung disembuhkan secara total. Tapi juga ada peristiwa-peristiwa di mana kita perlu membayangkannya itu berkali-kali karena penyembuhan terjadi secara bertahap. Ini dapat terjadi demikian. Tapi intinya adalah pengalaman trauma diganti dengan pengalaman dikasih, pengalaman dicintai Tuhan, dan itu kita lakukan lewat apa yang disebut imajinasi dalam iman. Imajinasi iman membuat kita mengalami pengalaman dikasih, dicintai oleh Tuhan, yang menggantikan pengalaman trauma yang pernah terjadi di masa lalu kita. Nah, para sahabat meditasi, kalau pengalaman trauma belum diganti dengan pengalaman dikasih Tuhan, meskipun kita ikut dalam retret penyembuhan luka batin, misalkan kita belum mengalami penyembuhan karena belum digantikan pengalaman trauma itu dengan pengalaman kasih Tuhan, pengalaman cinta Tuhan. Kadang-kadang memang ada proses yang perlu dilalui, tapi juga ada orang-orang yang dengan mudah mengalami penyembuhan ini. Bagaimana kok itu terjadi? Itu memang karena Tuhanlah yang punya rencana untuk semuanya itu. Nah, para sahabat yang dikasih Tuhan,
dalam proses penyembuhan ini ada beberapa hal yang perlu, yang menjadi syarat mutlak, dan juga ada beberapa hal yang memang diperlukan supaya akhirnya proses penyembuhan ini dapat terjadi. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pada video yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.